Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 28 April 2022 hanya di SCTP1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini si Nurus Tunjung, si Friska juga sudah diusir oleh satpam. Dia juga tidak pergi dari kantornya si Wilson. Dia juga nunggu di luar menunggu si Wilson meeting. Tapi di sini dia juga masih menunggu walaupun dia kesal. Dan di sisi lain terlihat orang-orang tua jahat yang mau memisahkan anaknya di sini sangat senang, dan terlihat para buana juga sangat senang. Lalu dia juga sangat yakin bahwa Dewa sama Lia meetingnya sangat romantis. Di sini juga dia sangat-sangat bersenang, dan para buana dia juga ngomong kepada Bu Sarah, saya nanti juga ada berita, kata Bu Farah kepada Bu Sarah. Tiba-tiba adalah anak buahnya Bu Farah, dia juga mengasih info bahwa Pak Dewa sama Mbak Lia dia sudah pergi meeting berduaan. Di sini juga para buana juga di sini sangat senang, dan dia juga ngomong kepada Bu Saras, apakah saya juga pasti Dewa itu pergi berduaan sama Lia meetingnya, kata para buana kepada Bu Saras. Lalu di sini Bu Farah juga dia mengajak Bu Saras untuk melihat Dewa sama Lia meeting. Lalu dia juga pergi menuju ke di mana Dewa sama Lia meeting. Di sini terlihat Dewa yang sama meeting sama Lia, dan di sini ada Pak Fajar sama Mbak Lia dan Nana juga ada. Lalu di sini Dewa juga dia mengasihkan gambar-gambar bangunan bendungan ini ke kliennya. Lalu Nana juga di sini sangat benar-benar tambah cinta kepada suami sangat pintar. Lalu Dewa juga dia melihat suruh Lia mengasihkan gambar lagi, tapi di sini laptopnya dia macet. Di sini juga Dewa juga menghampiri Lia. Dia juga hampir-hampiran, dia juga tidak bisa membendung emosinya kepada Lia, dan terlihat di sini Lia juga ngomong kepada Dewa, nanti dulu Dewa, ini kok laptop jadi mati gini, macet gini, kata Lia. Lalu di sini juga Nana juga dia dalam batinnya, jangan-jangan laptopnya Lia ada masalah, kata batinnya Nana. Ini bagaimana, kata batinnya Nana. Lalu di sisi lain Pak Fajar dia melihatin, dia sangat kasihan sama Mbak Lia karena laptopnya macet. Di sini juga terlihat Pak Fajar dia tidak suka karena Lia mau dimarahin lagi sama Dewa. Tiba-tiba Pak Fajar yang ngomong kepada Dewa, kamu ke depan aja, saya mau memperbaiki laptop ini, kata Pak Fajar kepada Dewa. Dewa juga ke depan lagi, dan laptop itu juga diperbaiki oleh Pak Fajar. Nggak lama kemudian laptop itu juga hidup lagi. Di sini juga Dewa juga menceritakan lagi kepada kliennya. Dan di sisi lain para buana sama Bu Sarah sampailah ke tempat itu di mana Dewa sama Lia meeting. Dia juga sangat senang, pengen buru-buru dia melihat Dewa sangat romantis sama Lia. Dia sangat yakin. Tiba-tiba pas dia melihat ke tempat meeting, dia sangat kaget, dan si para buana juga langsung bolotot ngegoler matanya karena kaget melihat di meeting itu ada Fajar berduaan sama Lia, dan Nana juga ada di tempat itu. Lalu di sini juga sama Bu Saras juga sampai bolotot ngegoler matanya karena dia saking kagetnya. Lalu di sisi lain mereka Dewa sama Nana dan Lia sama Fajar nggak sadar bahwa di sisi lain ada orang-orang tua jahat yang mau memisahkan mereka. Lalu di sini para buana juga ngomong kepada Bu Saras, kita mendingan pergi aja dari sini, kata Bu Farah kepada Bu Saras. Lalu Bu Saras juga ngomong kepada Bu Farah, kita mau pergi dari sini, ya kita pergi aja di sini, kita tidak bisa melakukan apa-apa di sini, kata Bu Farah sambil dia juga mengajak Bu Saras pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain di sini si Wilson alias si Kelvin juga dia melangsungkan meetingnya sama kliennya untuk persiapan ke Cilegon untuk mengadakan proyek di Cilegon. Di sini juga dia meeting sama klien-klien untuk persiapan berangkat ke Cilegon. Lalu di sisi lain di sini si Nurus Tunjung, si Tangkurak, si Friska dia masih menunggu di luar kantornya si Wilson. Tapi di sini dia ngomong dalam batinnya, saya sangat khawatir sama Pak Kelvin, takut terjadi apa-apa, tapi saya lama menunggu, mendingan saya pulang aja, kata si Nurus Tunjung. Si Friska dia langsung dia juga pulang pergi dari kantornya si Wilson alias si Kelvin.
Pas si Priska pergi, di sini anak buahnya Panopal dia menelepon suruhan dia, sama dia juga ini anak buahnya Panopal, dia suruh mencampurin makanannya si Wilson alias si Kevin. Di sini juga dia juga langsung masuk ke dalam. Pas sampai ke dalam, di sini ke dapur, di sini datanglah karyawan kantor itu. Dia juga tidak sadar bahwa itu bukan karyawannya dia. Lalu dia juga menyuruh dia membantu temannya yang ada di dapur. Lalu pas dia sudah pergi, dia juga suruhannya Panopal juga, anak buahnya Panopal juga, dia langsung masuk ke dapur. Lalu dia juga di sini ngomong dalam hatinya, ini kesempatan saya untuk mencampur makanannya si Wilson alias si Kevin. Apa yang udah disuruhkan oleh Panopal, kata batinnya anak buahnya Panopal. Lalu dia juga langsung masuk ke dapur. Dia langsung mengambil sesuatu dari celananya dan dicampurkan ke makanannya si Wilson alias si Kevin. Dan di sini sudah mencampurkan makanan itu, dia juga langsung pergi lagi keluar dari dapur itu. Di sini juga dia sudah keluar dan terlihat di sisi lain di sini Dewa yang masih meeting sama kliennya, dan kliennya juga di sini dia pamitan kepada Dewa karena kliennya sangat puas meeting sama Dewa. Di sini juga kerjasamanya kliennya yang ada di Semarang juga dia proyek itu dimenangkan oleh Dewa. Lalu di sisi lain pas kliennya sudah pergi, Pak Fajar juga dia ngomong kepada Dewa, saya sekarang bisa kan ngobrol sama dia, kata Pak Fajar. Silakan, kata Dewa sambil ketut kepada Pak Fajar. Tapi sini Nana ngomong kepada Dewa, kamu itu jangan gitu sama Kak Fajar. Kalau nggak ada Kak Fajar tadi laptop itu tidak akan hidup lagi dan kita tidak bisa memenangkan tender ini, kata Nana kepada Dewa. Kamu harus bilang terima kasih kepada Kak Fajar, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia bilang berterima kasih kepada Fajar. Pak Fajar juga dia ngomong kepada Dewa, sama-sama Dewa, kata Pak Fajar kepada Dewa. Lalu di sini Pak Fajar juga langsung ngomong lagi kepada Malia, kita pergi ngobrol dulu sebentar kok, kata Pak Fajar kepada Malia. Tapi di sini Malia dia kekeh, dia tidak mau ngobrol sama Pak Fajar. Tidak ada yang dijelaskan lagi Mas, kata Malia kepada Fajar. Tapi di sini Nana juga dia menyadarkan kepada Lia, dan dia juga akhirnya mau dibawa ngobrol sama Pak Fajar. Singkat cerita sampailah ke tempat di mana dia mau ngobrol Lia sama Pak Fajar, dan di sini terlihat Pak Fajar juga mengasih tahu lagi kepada Lia bahwa mamanya Pak Fajar, Tante Merin, dia mengasih kesempatan lagi untuk dinner sama Mbak Lia. Tapi di sini Mbak Lia juga kekeh, dia juga tidak akan mau untuk dinner sama Tante Merin, takut Tante Merin tidak bisa mengasih kesempatan untuk dia. Di sini juga Pak Fajar juga sangat marah kepada Lia, kok kamu kayak gitu ngomongnya kok, kata Pak Fajar. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 28 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soedat karena Mimin terus ngebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.